Kita akan masuk bagian yang kedua dari seri khotbah 2022 tahun berakar dan berbuah. Ya, kalau di bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar akar yang pertama yang perlu kita kembangkan supaya hidup kita bisa berbuah adalah akar mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua. Judul khotbah yang saya mau bagikan adalah visi profetik. Jadi yang kedua ini kita harus berakar dalam visi profetik. Baru kehidupan kita bisa menghasilkan buah. Mari kita baca Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi bagian A saja ya. Bila tidak ada apa? Wahyu. Menjadi liarlah rakyat. Dalam Alkitab bahasa Inggris KJV King James. Where there is no vision, the people perish. Jadi kata wahyu dalam Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris yaitu vision. Nah, saudara harus ngerti wahyu itu adalah visi. Tapi bukan visi biasa. Wahyu bukan visi yang dibuat oleh manusia. Wahyu ini adalah visi yang datang dari Tuhan. Makanya saya sebut visi profetik. Jadi hari ini saya mau bicara tentang yang namanya visi profetik. Kalau kita mau hidup kita produktif, hidup kita menghasilkan buah. Ada buah progres, buah kemenangan, buah kemajuan. Maka kita harus punya visi. Harus berakar dalam visi. Bukan visi dari kita sendiri, tapi visi dari Tuhan. Visi profetik. Sebab tanpa visi, Alkitab ngomong, umatku binasa. Tanpa visi, maka 2022 ini kita akan jadi kering. Gak akan ada progres, gak akan ada kemajuan, gak akan ada terobosan. Kenapa? Karena tidak ada visi. Itu sebabnya doa saya sementara firman Tuhan ini dibagikan, Anda connect dalam spirit sama Roh Kudus, supaya Roh Kudus mencelikkan mata roh kita dan kita bisa melihat visi yang dari Tuhan. Visi profetik itu. Saya ingin ajak saudara kita baca Lukas 7 ayatnya yang ke-21. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala sakit penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jadi salah satu pelayanan Tuhan Yesus adalah mencelikkan mata yang buta. Tapi saya perlu ngomong sama saudara, yang Tuhan Yesus bukakan, celikkan, bukan hanya yang buta secara jasmani, tapi juga buta secara rohani. Yang tidak punya visi, Tuhan mau kasih visi. Jadi sementara firman ini dibagikan, saya berdoa, Roh Kudus jamah mata roh kita, Roh Kudus bukakan, Roh Kudus celikkan, sehingga kita bisa melihat visi. Sementara kita masuk di tahun 2022 ini, jangan lalui tahun ini tanpa visi. Saya berdoa visi yang dari Tuhan untuk 2022, visi profetik itu saat ini terima dalam hidup saudara. Mata roh saudara terbuka untuk melihat bahwa sepanjang tahun 2022 ini, engkau akan semakin berakar dalam dan hidupmu akan berbuah dengan lebat. Engkau akan berbuah di dalam kehidupan rohani, berbuah di dalam karakter, berbuah di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil.
Juga berbuah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Berbuah dengan sukacita, damai sejahtera. Sepanjang tahun ini buah-buah yang lebat akan ada dalam hidup saudara. Bukan cuma itu, tapi engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarmu akan semakin merambat sampai ke air. Artinya saudara sepanjang tahun ini akan semakin dekat sama Tuhan. Semakin bergantung sama Tuhan, sumber air hidup itu. Semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan jadi sumber. Itu sebabnya melalui musim kering sekalipun, melalui musim kemarau sekalipun, tapi engkau tetap segar. Tuhan yang menyegarkan engkau. Bukan cuma engkau disegarkan, tetapi hidupmu akan berbuah-buah dengan lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada terobosan baru, prestasi baru, kemenangan baru, dan perkara-perkara baru Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Lihat visi itu. Itu yang akan terjadi dalam hidupmu sepanjang tahun ini. Berakar dan berbuah. Jadi perlu Roh Kudus mencelihkan mata rohani kita untuk kita bisa melihat, yes, itu hidup saya tahun ini. Karena tanpa Roh Kudus mencelihkan mata roh itu, kita kayak nggak bisa ngelihat apa-apa. Mungkin sebagian orang lihatnya semuanya masih gelap sekarang dalam hidupnya. Kayaknya hopeless. Kayaknya nggak ada harapan. Kayaknya kita hanya melalui waktu dengan sia-sia. Begitu saja. Tapi hari ini seperti 2000 tahun yang lalu, Yesus memberikan penglihatan kepada orang buta. Saat ini Roh Kudus memberikan visi kepada saudara. Mulai saat ini visi profetik 2022 Anda bisa lihat tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara. Jadi itu yang perlu untuk kita alami pertama, yaitu melihat visi. Tapi yang berikutnya, setelah visinya kita lihat, maka kita perlu berakar di dalam visi. Karena kalau kita tidak berakar dalam visi, maka visi hanya jadi slogan. Visi tinggal visi. Gak ada apapun, gak jadi apapun. Hanya orang yang tahu berakar dalam visi, maka visi akan jadi realita. Maka visi akan tergenapi. Doa saya, ini yang terjadi dalam hidup saudara, visi yang dari Tuhan tergenapi. Karena itu berakarlah di dalam visi. Kita baca Matius 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi benihnya bisa tumbuh. Benar? Tapi perhatikan ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Kenapa? Karena tidak berakar. Jadi benih yang sudah tumbuh karena tidak berakar bisa jadi kering. Anda boleh saja sudah nangkep visi dari Tuhan. Sudah ngelihat visi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, dalam gereja kita untuk tahun 2022 ini. Tapi kalau visi itu tidak berakar, kalau kitanya tidak berakar di dalam visi itu, akhirnya visinya akan kering kembali. Cuma hotnya, cuma mantapnya di awal tahun seperti ini karena kita baru saja mendengar. Tapi nanti setelah sekian waktu, karena ada matahari yang terbit, karena nanti ada panas, ada tantangan, ada masalah, gampang sekali visinya rontok. Gampang sekali visinya layu. Doa saya, visi profetik yang Tuhan beri sama saudara, tidak akan pernah layu, tidak akan pernah rontok. Visi itu akan semakin berakar dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup saudara. Amin. Jadi perlu sekali berakar dalam visi. Berakar dalam visi itu seperti apa? Saya mau kasih gambarannya supaya saudara ngerti. Seperti apa sih orang yang hidupnya berakar dalam visi? Contohnya adalah Kaleb. Kita baca Yosua 14
ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi ini adalah momen di mana visi profetik itu diberikan kepada Kaleb. Ini adalah awal pertama Kaleb menangkap impartasi visi dari Musa, dia tangkap visi profetik itu. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi berapa lama dari visi itu diterima Kaleb sampai hari itu ketika mereka bicara? Sudah 45 tahun. Coba Anda renungkan. Kaleb masih ingat visi yang dia tangkap 45 tahun yang lalu. Hari ini masih segar dalam ingatannya. Kayak baru kemarin. Dia ngomongnya itu kayak itu baru dia dengar kemarin. Dia ngomongnya itu kayak baru terjadi kemarin. Dia ngomong 45 tahun yang lalu, visi itu aku masih pegang, aku masih ingat. Artinya visi itu benar-benar berakar kuat di dalam hati, di dalam kehidupan Kaleb. Ya visi itu melewati waktu, melewati tantangan, gak rontok, gak menjadi layu. Visi itu masih segar. Kaleb sangat berakar dalam visi. Bahkan setelah 45 tahun. Sebagian orang baru beberapa bulan saja gampang melupakan visi. Makanya gak pernah ngalami visi tergenapi dalam hidupnya. Kaleb 45 tahun belum melihat apapun tergenapi. Tapi dia tetap pegang visi itu. Dia tetap ingat visi itu. Dia berakar dalam visi itu. Itu kuncinya. Lanjutkan dulu, ditulis begini. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Coba Anda renungkan, dia sudah menanti visi itu 45 tahun. Dan selama itu orang Israel putar-putar di padang gurun. Gak ngalami progres apa-apa. Gak ada tanah perjanjian yang didapatkan sejengkal pun. Tapi Kaleb gak putus asa. Dia tetap pegang kuat-kuat visi profetik itu. Bahkan sampai usianya 85 tahun. Saya ketemu sama orang-orang yang umur 60, umur 70, ngomongnya sudah mau pensiun. Ngomongnya ya sudahlah mungkin cuma sampai segini. Tapi Kaleb belum melihat kemenangan apapun, belum melihat penggenapan visi apapun sampai umur 85 tahun. Tapi dia menolak untuk menyerah. Dia menolak untuk melepaskan visi itu. Dia masih pegang kuat-kuat. Dia masih ingat visi itu dengan sangat segar di dalam ingatannya. Dia masih sangat percaya visi itu pasti tergenapi dan jadi dalam kehidupannya. Kaleb berakar dalam visi. Saudaraku, hari ini saya ajak saudara belajar dari Kaleb ini berakar di dalam visi. Karena kalau saudara berakar dalam visi, Anda lihat kehidupan Kaleb. Pada akhirnya, sementara orang lain yang sejamannya binasa, gak ngalami penggenapan visi apapun. Tapi Kaleb dapat yang terbaik. Tanah wilayah yang terbaik. Dapat Hebron, itu yang terbaik dari seluruh tanah perjanjian. Semua visi profetik yang pernah Tuhan berikan 45 tahun sebelumnya tergenapi, terjadi karena dia berakar di dalam visi. Hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau engkau berakar di dalam visi, saya percaya visi profetik yang Tuhan berikan buat gereja kita, buat kita masing-masing pribadi untuk 2022 itu
pasti jadi, pasti tergenapi. Apapun boleh terjadi, goncangan apapun, krisis apapun, masalah apapun, tapi tetaplah pegang visi itu. Berakarlah kuat dalam visi itu. Maka firman Tuhan ya dan amin, visi itu pasti jadi di dalam hidup saudara. Amin. Itu the power of prophetic vision. Itu tadi adalah kuasa dari visi prophetic. Kuasa itu akan dimanifestasikan kalau kita berakar dalam visi. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita berakar dalam visi? Ada 3 rahasia berakar dalam visi. Supaya orang lain gak berakar tapi saudara dan saya bisa berakar di dalam visi. Ada 3 ya. Nomor 1. Jadikan visi itu sebagai fokus perjuangan setiap hari. Visi itu gak cukup cuma jadi slogan. Visi itu harus jadi fokus. Fokus itu sesuatu yang jadi pusat perhatian. Pusat perjuangan kita. Tiap hari ngejarnya visi. Nafasnya visi. Yang diperjuangkan visi. Yang didoakan adalah visi. Ini kunci supaya visi berakar dalam hidup kita. Mari kita baca Habakuk 2 ayat 2-3. Apa yang diajarkan firman Tuhan supaya kita bisa berakar di dalam visi. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Disuruh apa? Nulis. Jadi visi itu bukan cuma didengarkan sambil lalu. Kalau Tuhan kasih visi profetik sama saudara, tuliskan visi itu. Oke. Dan apa? Ukirkanlah itu pada loh-loh. Jadi bukan cuma ditulis, saudara ukirkan. Saudara catat visi itu. Kenapa? Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi visi itu perlu dipasang supaya gampang dilihat. Ya, gampang diperhatikan. Terus-menerus menjadi pusat perhatian. Kalau engkau lakukan itu, lihat. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi butuh visi butuh waktu supaya visi bisa tergenapi. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu seperti Kaleb. Kayaknya berlambat-lambat 45 tahun. Tapi dia nantikan visi profetik itu. Kenapa? Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dalam nama Tuhan, visi profetik yang Tuhan berikan akan datang. Tidak bertangguh, tidak terlambat. Jadi itu dalam hidup saudara. Oke, itu sebabnya belajar menjadikan visi itu fokus. Dalam perjuangan. Di dalam doa, dalam perhatian. Itu jadi gaya hidup kita. Visi itu harus jadi nafas yang kita hidupi tiap hari. Kita hidup supaya visi Tuhan dalam hidup kita tergenapi. Oke. Orang yang tidak menjadikan visi sebagai fokus dalam hidup, dalam perhatian, dalam perjuangannya. Akhirnya kehilangan visi. Kenapa? Karena nggak berakar. Megangnya nggak kenceng jadi keselipnya gampang. Kita baca 1 Raja-Raja 20 ayat 39-40. Perhatikan ini adalah gambaran kenapa banyak orang kehilangan visi dan gak pernah ngalami penggenapan visi. Saya bacakan. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak.
ayat 40. Ketika hambamu ini, perhatikan, repot sana sini, orang itu menghilang. Sampai di situ pembacaan kita. Perhatikan baik-baik, dia disuruh jaga orang itu, ya. Tapi yang jadi masalah, dia repot sana sini, maka orang itu menghilang. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan sudah kasih visi, visi itu harus dijaga. Dengan segala kewaspadaan itu harus jadi fokus. Perhatian kita lebih ngurusin yang lain-lainnya. Visi itu jadi pusat perhatian kita. Yang jadi masalah buat banyak orang, sekalipun Tuhan sudah ngasih visi untuk dijaga, untuk diperjuangkan, untuk diperhatikan. Tapi yang dilakukan adalah repot sana sini. Ngurusin macam-macam yang tidak menuju visi. Gak ada urusannya, gak ada kaitannya sama visi. Semua dikerjakan, semua dilakukan. Akibatnya apa? Visinya hilang. Banyak orang gak ngalami penggenapan visi, kenapa? Sederhana, kehilangan visi. Sudah nanti di awal tahun dapat visi kayak gini. Tapi begitu masuk Februari, Maret, April, masalah terjadi, ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya kepikir pun tidak. Visi itu lupa. Kalau kepikir aja tidak, bagaimana kita berharap visi itu bisa terjadi, tergenapi. Gak mungkin. Makanya orang yang repot sana sini tidak akan mengalami penggenapan visi. Hari ini saya mau bagikan sama saudara. Jadikan visi itu fokus perhatian. Fokus perjuangan. Fokus di dalam doa saudara. Maka visi itu akan jadi. Visi itu akan tergenapi. Pastor David Yonggi mengajarkan cara supaya visi yang Tuhan kasih sama kita, visi profetik bisa tergenapi. Caranya gimana? Dia ngomong tulis dulu visi itu. Ya, catat visi itu. Bahkan coba cari foto yang bisa jadi gambaran yang mendeskripsikan visi itu. Karena kadang-kadang yang namanya foto atau gambar atau video itu berbicara jauh lebih banyak dari hanya tulisan alfabet. Jadi dia ngomong, pasang foto itu besar-besar, terus kemudian setiap hari perjuangkan visi itu. Setiap hari doakan visi itu. Kalau engkau lakukan itu tiap hari, fokus sama visi, berdoa untuk visi itu, perjuangkan visi itu supaya jadi. Itu ibarat orang yang pakai pukul besi, mukul kayu, ke satu tembok atau papan kayu, jadi dipukul sekali, bang, belum tembus, tapi pukul lagi, bang, masuk sedikit, pukul lagi, bang, masuknya sedikit-sedikit, tapi kalau bang, bang, terus menerus, sampai di satu titik, paku itu akan tembus. Nah, seperti itu cara untuk menggenapi visi. Setiap visi profetik itu harus jadi pusat perhatian. Yang dipukul dengan pukul doa, bang. Pukul perjuangan, bang. Segala cara, bang. Semua yang bisa kita lakukan, bang. Sampai di satu titik, maka visi itu akan tergenapi. Jadi visi berakar dalam visi, kita artinya harus fokus. Visi harus jadi pusat perhatian, visi harus diperjuangkan, visi harus didoakan setiap hari. Maka visi itu jadi dalam hidup kita. Makanya saya ketika terima visi dari Tuhan, saya berusaha merakit jadwal saya, mengatur sedemikian rupa. Supaya dalam jadwal saya tiap harinya memperjuangkan visi itu. Jadi setiap proyek yang Tuhan kasih itu saya masukkan di dalam daftar saya, di dalam daftar kerja, dalam jadwal harian. Supaya setiap harinya saya lebih dekat lagi terhadap visi. Lebih dekat lagi, ngejar lebih dekat lagi. Sampai satu titik visi itu tercapai. Satu teladan yang luar biasa dari fokus pada visi, ini adalah Pastor David Oyedepo. Sebelum masuk 2020, mereka sudah punya visi dari Tuhan. Ketika mau masuk 2020 ya, mereka punya visi dari Tuhan.
bahwa di tahun 2020 mereka akan buka 10.000 gereja. Jadi itu visi. Mereka lihat pokok di 2020 10.000 gereja. Itu yang mereka lihat. Ya, sebagai visi profetiknya. Nah, terus masuk Januari. Wah, mereka berjuang, mereka berdoa, mereka persiapan, mereka training, mereka pemuritan. Mereka lakukan semua yang perlu dilakukan untuk mengejar, mencapai visi. Tapi begitu masuk April, Mei, pandemi melanda dunia. 2020 ya. Terus kemudian seluruh negara, kebanyakan negara di dunia ngalami lockdown. Termasuk di negaranya. Jadi gerejanya juga lockdown. Sekarang punya visi 10.000 gereja, tapi di lockdown. Terus gimana? Buat sebagian orang akan berkata karena situasinya kayak gini, karena kondisinya seperti ini ya berarti tidak mungkin tercapai. Jadi banyak orang akan menyerah, banyak orang kan ya sudah lepasin visi itu, dilepas karena tidak berakar, karena cepat dilepas maka visi tidak tergenapi. Tapi yang luar biasa, Pastor David Oyedepo ini adalah orang yang sangat fokus sama visi. Jadi walaupun lockdown terjadi, pandemi datang, tapi dia nggak mau melihat ke kiri, dia nggak mau melihat ke kanan, dia tetap fokus sama visi. Dia terus berjuang, dia percaya, dia terus berdoa, dia terus melakukan semua yang bisa dia lakukan. Pokok visi itu harus terjadi, mau ada lockdown, nggak lockdown, pandemi, nggak pandemi, resesi, nggak resesi, visi harus tercapai. Dan tahukah saudara, karena dia fokus kayak gitu, gak peduli tantangannya kayak apa, alasan orang lain kayak gimana, tapi dia fokus sama visi. Ketika 2020 selesai, selama 1 tahun itu, mereka buka hampir 11.000 gereja baru. Dan setiap gereja baru itu ada pendeta full time baru. Coba Anda renungkan itu. Ya, di tengah lockdown, di tengah tantangan, di tengah masalah, kalau orang fokus pada visi. Visi jadi pusat perhatian, pusat doa, pusat perjuangannya. Maka visi itu akan terjadi. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus untuk gereja kita dan untuk kita semua. Visi profetik yang Tuhan berikan bahwa tahun ini tahun berakar dan berbuah pasti jadi. Tahun ini kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya merambat sampai ke air. Kita daunnya tidak pernah layu. Kita tetap segar melalui musim kekeringan. Kita tetap segar dan kita tidak henti-hentinya berbuah lebat. Amin. Jadi nomor 1 untuk kita berakar dalam visi harus fokus. Jadikan visi fokus, pusat perhatian. Pusat doa, pusat perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana kita berakar dalam visi? Yang kedua, jangan tukarkan visi yang dari Tuhan dengan visi palsu dunia. Yang dari iblis. Jangan mau tukarkan visi profetik dengan tawaran apapun yang iblis coba akan berikan sama saudara. Karena Anda harus tahu salah satu cara yang sering iblis pakai untuk menggagalkan visi dalam hidup seseorang adalah dengan menawarkan satu godaan yang kayaknya sangat menggiurkan. Ini yang dialami bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita baca Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Coba Anda lihat. Anak manusia, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mati di kayu salib supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu visinya. Tapi sekarang iblis datang nawarin visi yang lain. Dengan cara gimana? Lihat kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Wow, menggiurkan sekali. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi Anda harus ngerti, kalau Tuhan Yesus saja digoda dengan visi yang lain, yang kelihatannya lebih menggiurkan,
Apalagi saudara dan saya. Kita kalau dikasih visi sama Tuhan, tolong Anda ingat baik-baik, setiap visi profetik dari Tuhan akan diikuti dengan godaan yang menggiurkan dari iblis. Supaya kita berhenti memperjuangkan visi yang dari Tuhan itu. Tuhan sudah baik-baik kasih Anda istri yang baik. Tapi nanti iblis akan menggoda dengan seolah-olah ada wanita yang lain yang lebih cantik, lebih segalanya dibandingkan istri saudara. Godaan seperti itu akan muncul. Anda dipanggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi selalu akan ada godaan, tawaran dunia yang lain. Yang akan jauh lebih menggiurkan. Yang akan jauh lebih menarik buat saudara. Ya, apapun itu, iblis akan selalu berusaha menggoda. Dengan jalan cepat, supaya cepat kaya pergi ke dukun. Ya, dapat pesugihan, nanti supaya bisa dapat cinta saudara. Ya, berapa banyak orang kalau nggak ngerti ini cara iblis untuk merampas, mencuri visi kita, maka akan dengan cepat tergoda. Kalau kita nggak berakar dalam visi, kita akan gampang tergoda, akhirnya kehilangan visi. Visi itu nggak pernah berbuah, nggak pernah jadi kenyataan dalam hidup kita. Tapi puji Tuhannya, Tuhan Yesus sangat berakar dalam visi. Jadi sekalipun iblis mau menawari Tuhan Yesus, menggoda dengan godaan semenggiurkan apapun, dengan tegas Tuhan bisa say no. Tuhan Yesus bisa menolak mentah-mentah, bahkan berkata, enyahlah engkau iblis. Hari ini saya berdoa, tidak peduli godaan semenari apapun iblis berikan kepada saudara, Tuhan mampukan Anda untuk tegas. Anda berkata tidak kepada iblis dan ya hanya kepada visi Tuhan, visi profetik, sampai visi itu tergenapi dan jadi di dalam kehidupan kita. Oke, saya perhatikan saudaraku, teman-teman bahkan di dalam pelayanan sesama hamba Tuhan. Kalau nggak tahu visinya, gampang disimpangkan oleh iblis. Akhirnya jadi kehilangan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Ada teman saya juga yang sebenarnya dipanggilnya jadi penginjil. Tapi dia malah arahnya jadi gembala. Dan dia buka gereja. Tadinya sebagai penginjil, wah Tuhan pakainya luar biasa. Begitu nyimpang jadi gembala, buka gereja, malah akhirnya pelayanannya mengecil sampai nggak ada artinya. Kenapa? Karena kalau kita nggak berjalan sesuai dengan visi Tuhan, nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada backup Tuhan, akhirnya kering, nggak berbuah hidup kita. Doa saya mulai hari ini, godaan seperti apapun, semenarik seperti apapun yang ada di luar sana, saya berdoa Anda bisa berkata tidak, Anda tetap setia dalam panggilan Tuhan, setia dalam visi profetik, setia dalam rencana Tuhan, dan setiap visi itu terjadi, tergenapi dalam hidup saudara. Tahukah saudara, saya yakin sekali salah satu alasan kenapa Tuhan pakai Pak Obadja, bahkan hari demi hari semakin maju, dipercaya Tuhan dalam perkara-perkara besar, adalah karena Pak Obadja sudah belajar setia dalam visi. Gak mau pindah-pindah visi. Saudara harus ngerti bahwa Pak Obadja itu dapat banyak sekali tawaran. Pernah ditawari jadi politikus, ditawari jabatan, jadi pejabat tinggi negara. Tapi dia gak bergeming, dia cuma tertawa dan ngomong no. Ya, dia dapat tawaran-tawaran menarik secara keuangan, secara macam-macam tawaran-tawaran itu. Tapi Pak Obadja ngerti visi apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi dia punya prinsip yang penting setia dalam visi profetik dari Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan bawa di dalam kemuliaan. Doa saya tahun ini ada kemuliaan yang lebih besar Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena itu jangan mau menyimpang ke kanan, jangan mau menyimpang ke kiri. Katakan tidak pada godaan iblis apapun itu dan saudara memilih setia pada visi profetik yang dari Tuhan.
Oke, jangan sampai kehilangan visi itu. Jangan sampai saudara kehilangan visi dan Anda tukarkan visi itu dengan semangkuk sup kacang merah. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Dia tukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah yang kayaknya menggoda. Tapi dia kehilangan hak kesulungannya. Mulai hari ini semua rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Tidak ada yang tidak, semuanya tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga sekarang, bagaimana berakar di dalam visi. Yang ketiga, yang terakhir ini. Jangan pernah menyerah sekalipun tantangannya berat sekali. Yang namanya visi profetik pasti akan diikuti dengan serangan iblis. Tantangan dari kuasa kegelapan. Dan berbagai macam rintangan-rintangan. Nah, iblis akan melakukan itu. Dia akan mengerahkan semua daya upaya yang dia bisa lakukan untuk apa? Membuat saudara capek. Membuat saudara lelah dengan banyaknya masalah-masalah. Akhirnya menyerah dan melepaskan visi. Itu kalau tidak berakar. Tapi orang yang berakar di dalam visi gak peduli tantangannya seberat apapun. Masalahnya sebesar apapun tetap akan kokoh. Walaupun diserang bertubi-tubi tetap akan kokoh di dalam visi profetik yang Tuhan berikan. Dan karena itu kuasa Tuhan bekerja, visi itu tergenapi. Jadi buat saudara yang Anda lihat Tuhan kasih visi profetik 2022 adalah tahun pemulihan keluarga. Anda pasti ngomong amin. Tapi jangan pernah lupa, siapkan diri saudara. Iblis gak akan tinggal diam. Dia akan melancarkan serangan yang sangat gencar, yang bertubi-tubi. Dan untuk sesaat Anda akan melihat bukannya keluarga sudah dipulihkan, tapi malah banyak kesalahpahamannya, banyak gesekannya, banyak kekacauannya, seolah-olah keadaan lebih gawat. Di saat Anda mengalami seperti itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah lepaskan visi. Berdiri teguh di dalam visi. Apapun yang terjadi, pegang visi itu kuat-kuat. Karena kalau Anda tidak menyerah, kuasa Allah akan bekerja, serangan iblis dipatahkan, dan sungguh-sungguh keluargamu dipulihkan. Oke, kalau engkau diperlihatkan sama Tuhan, engkau mendapat rema bahwa 2022 ini terobosan keuangan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Terobosan dalam pekerjaan akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anda siap-siap saja. Iblis akan berusaha mengobrak-abrik pekerjaan saudara, karirmu, bisnismu. Akan ada masalah ini, masalah itu. Saat itu terjadi, saya ngomongnya saat itu terjadi, bukan jika. Karena yang saya tahu setiap visi dari Tuhan itu selalu dihadang dengan serangan dari iblis. Jadi saat itu terjadi, berdirilah teguh dalam iman. Jangan pernah lepaskan visi itu. Pegang kuat-kuat visi itu. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Keadaan akan dibalik. Pemulihan keuangan akan terjadi. Terobosan mujizat dalam pekerjaan akan Tuhan kerjakan. Amin. Kalau saudara diberi visi sama Tuhan tahun ini, sekeluargamu dipertobatkan, diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, ayo saudara berjuang dalam visi, berdoa, berjuang untuk keselamatan keluarga saudara. Walaupun seolah-olah iblis akan men-setting, wah kita malah disalah mengerti. Mereka nolak kita, ngata-ngatain kita macam-macam. Tapi jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan memberikan visi, visi itu akan terjadi. Visi itu pasti tergenapi. Berdirilah teguh dalam iman. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan seisi keluargamu diselamatkan, teman-temanmu dipertobatkan. Sadarilah, setiap visi itu selalu dihadang dengan serangan-serangan iblis. Pertama kali saya dapat rema untuk merintis gereja di Jogja, ya selalu saja akan ada serangan. Orang ngomong masih terlalu muda karena umur saya waktu itu 20 tahun ya. Jadi orang kan ngomong terlalu muda, gak cocok jadi gembala, gak mungkin bisa, bla 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 macam-macam.
Belum lagi rintangan-rintangan di lapangan. Itu serangan bertubi-tubi. Yang kalau kita nggak pengalaman, kita pikir, wah ini artinya kayaknya nggak mungkin visi ini tergenapi. Akhirnya kita menyerah, lepaskan visi. Akhirnya batal, gagal sudah. Visi itu rontok. Tapi kalau kita berdiri teguh dalam iman, walaupun dihadang, diserang, kita percaya Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan memberi kemenangan. Akhirnya terobosan terjadi. Saya alami itu di Jogja. Ketika kita memulai kembali gereja kita di Jakarta juga sama. Ada yang ngomong sama saya, kalau gereja di Jakarta, buka gereja di Jogja masuk akal. Tapi kalau gereja dari Jogja, dari Solo, terus kemudian buka di Jakarta, kayaknya terlalu mulu-mulu, apa bisa? Dan macam-macam. Awal pelayanan di Jakarta saya ngadepin masalah banyak sekali. Tapi saya mau ngomong sama saudara, saat engkau dihadang dengan serbuan dan serangan iblis seperti itu, berdiri teguh dalam iman, hadapi iblis. Tunduk pada Allah, lawan iblis, ia lari daripadamu. Akhirnya kemenangan terjadi. Selalu seperti itu saudaraku. Ya, selalu seperti itu. Saya malah gak ingat kapan kalau Tuhan ngasih rema sama saya, terus kemudian gak ada serangan. Gak pernah itu. Setiap kali rema Tuhan kasih sama saya sudah siap diserang. Rema doa profetik begitu disampaikan, selalu akan ada suara-suara yang mengkritik, menyerang, apa profetik. Ketika saya sampaikan rema tentang mujizat, tentang kesembuhan ilahi, tentang berkat, selalu ada yang menyerang. Tapi saya sudah ready, sudah biasa, sudah terlalu biasa karena selalu akan ada serbuan, selalu akan ada serangan. Yang penting ketika serangan itu datang, kita berdiri teguh di dalam iman, maka keadaan akan berbalik, kemenangan terjadi. Saya masih ingat tahun lalu ketika Tuhan beli rema untuk buka ibadah onsite kembali. Waktu itu gereja-gereja masih tutup semua. Ya, gak berani buka, tapi Tuhan suruh untuk buka ibadah onsite kembali. Saya jalan karena Tuhan yang suruh. Tapi saudara harus ngerti di luar sana, ya sudah biasa, kan ada serangan itu sudah biasa. Ya, jadi kita ketawa karena sudah biasa, selalu rema dari Tuhan akan dihadang dengan serangan dan serbuan. Tidak berhikmatkah kondisi kayak gini buka ibadah onsite kah? Tapi sudah harus ngerti, sekarang semua yang ngomong seperti satu persatu, bahkan pandemi belum selesai tetap juga buka ibadah onsite. Saya mau ngomong sama saudara, ketika engkau terima rema yang dari Tuhan, berdirilah dengan kokoh, berdirilah dengan teguh. Visi itu kalau Anda pegang kuat-kuat, engkau tidak lepaskan, maka visi itu akan jadi di dalam kehidupan saudara. Oke, jadi hari ini saya ingin tantang saudara, gak peduli serangan, serbuan, apapun yang datang dalam hidupmu, berdiri teguh dalam iman. Dan lihatlah, kuasa Allah akan bekerja dan kemenangan Tuhan akan beri